Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Dekati Ramadan, harga gula, minyak hingga telur di Kabupaten Lebak terus naik. Mahkamah Konstitusi putuskan pemilihan suara ulang di Kabupaten Serang. Intensitas hujan tinggi, tembok penahan tanah di Pandeglang jebol. Seorang pelaku penggelapan dana hibah salah satu madrasah di Kabupaten Pandeglang yang buron selama 13 tahun akhirnya ditangkap penyidik Kejaksaan Tinggi Banten. Pelaku bernama Ripai ditangkap di kontrakannya di daerah Karawaci, Kota Tangerang. Berdasarkan keterangan Kasih Penkum Kejati Banten, pelaku sudah pernah menjalani masa tahanan selama 1 tahun di tingkat pertama pada 2011 silam. Namun, Ripai mengaku tidak mengetahui kasusnya naik ke tingkat kasasi pada tahun 2012. Ripai melakukan penggelapan dana bersama temannya yang bernama Nawawi, namun hingga sekarang Nawawi juga masih menjadi buron Kejati Banten. Berdasarkan putusan kasasi, Ripai divonis 4 tahun penjara serta denda sebesar 200 juta rupiah, subsidiar 1 bulan penjara. Setelah kembali ditangkap, Ripai harus kembali mendekam dalam penjara untuk menjalani sisa masa tahanan yang belum dijalani. Jadi tim tabur Kejaksaan Tinggi Banten pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 telah berhasil melakukan penangkapan terhadap seorang DPO atas nama Muhammad Ripai. Diamankan di 1 orang di Kota Tangerang. Terpidana ditangkap di rumah kontrakan yang berlokasi di Jalan RHM Nuraji, Gang Bambu, Kelurahan Sumur Pancing, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang sekitar jam 18.30. Ripai dan Nawawi menggelapkan dana senilai 90 juta rupiah milik Direktorat Jenderal Pendidikan Islam untuk program bantuan blok Grand Madrasah Sanawiyah pada tahun 2010. Modus yang dilakukan keduanya yakni dengan berpura-pura sebagai kepala sekolah dan bendahara MTS Anizomiah dan memasukkan surat-surat untuk mencairkan dana. Ariel Maranus dan Rifki Nugroho melaporkan dari Kota Serang. Polisi meringkus seorang pegawai swasta yang terlibat penipuan perekrutan pegawai negeri sipil. Pelaku merupakan orang dekat seorang PNS yang berdinas di kantor Kemenag Kota Cilegon. Dalam menjalankan aksinya, tersangka berinisial MR bertugas mencari orang yang ditarget menjadi korban. Setelah diyakinkan, korban kemudian diminta menghubungi tersangka lain berinisial SI, PNS yang bertugas di kantor Kemenag yang saat ini sudah ditahan di Rutan Polres Cilegon. Kedua tersangka meminta sejumlah uang. Untuk meyakinkan korban, tersangka membuat surat keterangan pengangkatan PNS palsu. Pelaku biasanya meminta uang kepada korban 100 juta rupiah. Berdasarkan keterangan tersangka, sudah ada 10 orang yang menjadi korban dan dijanjikan bisa menjadi PNS. Polisi masih mengembangkan kasus ini untuk mengungkap siapa saja korban yang tertipu oleh para pelaku. Tersangka MR sendiri, beliau ini hanya wira swasta. Adapun tersangka yang SI yang saat ini ditahan oleh Polres Cilegon merupakan PNS di Kemenag Kota Cilegon. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka dijerat pasal penipuan dengan ancaman 4 tahun penjara. Ariel Maranus dan Haji Ramadan melaporkan dari Kota Cilegon. Bulan Ramadan tinggal hitungan hari. Sejumlah persiapan pun sudah banyak dilakukan beberapa kalangan, salah satunya perajin kolang-kaling di Desa Sukadaya, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak. Setiap memasuki bulan suci Ramadan, permintaan kolang-kaling di desa ini meningkat tajam. Kolang-kaling biasa digunakan sebagai bahan baku untuk dijadikan makanan sebagai menu berbuka puasa. Bahkan setiap menjelang bulan Ramadan, banyak warga di desa ini beralih profesi sebagai perajin kolang-kaling. Junaid salah satunya.
Setiap harinya Junaid merupakan buruh tani. Namun setiap menjelang bulan Ramadan, Junaid lebih memilih menjadi perajin kolang-kaling karena pendapatannya lebih besar. Dengan dibantu sang istri, Junaid memanfaatkan lahan yang berada di samping rumahnya untuk dijadikan tempat produksi kolang-kaling. Perlu beberapa tahap untuk mengolah kolang-kaling. Buah aren yang dipetik dari kebun dimasukkan ke dalam tong untuk direbus hingga matang sampai buah aren berubah warna, kemudian dikupas bagian kulitnya. Proses selanjutnya yakni dengan memisah buah kolang-kaling sesuai ukuran. Kemudian kolang-kaling ditumbuk agar memiliki tekstur yang kenyal. Dalam sehari, Junaid mengaku bisa menghasilkan 10 hingga 20 kg kolang-kaling. Dan saat ini, harga jual kolang-kaling mencapai Rp12.000 per kilogram. Ya setiap tahun saya setiap tahun ngolah kolang-kaling ya. Oh rutin. Rutin setiap tahun. Dijualnya ini kemana aja nih Pak? Ya dijualnya mah ya ada yang istilahnya datang gitu ya. Termasuk nomor satunya mah dikelilingin lah sama saya gitu. Oh kemana aja Pak? Ya ke kampung-kampung gitu ya. Selain ke kampung-kampung ada nggak ke Jakarta atau gimana untuk didistribusikan? Ya nggak ada lah pokoknya mah sekarang mah laku lah kalau kolang-kaling kalau mau puasa begini mah. Oh di kampung aja ya? Di kampung aja nggak usah ke kota ya. Itu untuk penjualnya sendiri harganya berapa? Iya sekarang minimalnya 12.000 per liter. Oh, per liter. Oh jualnya per kilo? Iya per kilo. Berarti omsetnya gimana nih Pak untuk hasilnya di musim? Apa ini usaha musiman atau gimana? Ya usaha musiman ini mah udah nggak aneh lah gitu istilahnya. Namanya jualan kolang-kaling dan nggak setiap hari gitu. Cuman saat di momen Ramadan aja ya? Momen Ramadan doang gitu. Terus gimana Pak keuntungannya? Ya keuntungannya lumayan lah gitu. Buat istilahnya ganti baju anak mah gitu ya. Buat beli kebutuhan gitu. Untuk pemasaran, Junaid tidak perlu kebingungan karena biasanya para tengkulak datang untuk memborong kolang-kaling untuk selanjutnya dijual ke sejumlah pasar. Ariel Maranus Dasa Jiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak.